Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elena Sufika. Pertemuan kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Perkalian bilangan bulat. Yang pertama ini kita akan membahas perkalian bilangan bulat terlebih dahulu. Bentuk soalnya. Untuk perkalian bilangan bulat ini ada 4 bentuk soal. Yang pertama positif dikali positif, hasilnya sama dengan positif. Jadi, bilangan positif jika dikalikan dengan bilangan positif lagi, itu hasilnya pun positif. Yang kedua negatif dikalikan dengan bilangan negatif juga sama dengan hasilnya positif ya. Jadi negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya positif. Yang ketiga, untuk bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya sama dengan negatif ya. Jadi untuk bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif itu hasilnya sama dengan negatif, oke? Yang keempat, bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif hasilnya sama dengan negatif juga ya. Jadi untuk yang bilangan negatif dikalikan positif hasilnya sama dengan negatif, oke? Lanjut, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, untuk yang bilangan positif dikalikan positif nih. Ada contoh soal 8 dikalikan 5. Untuk angka 8-nya positif ya, tidak ada tanda negatif. 5-nya pun sama, angkanya positif. Jadi hasilnya pun positif. 8 kali 5, 40. Yang kedua, untuk negatif dikalikan negatif, kita lihat. Untuk angka 8 ada tanda negatifnya di depannya. Begitu pula dengan yang angka 5 ada tanda negatifnya. Negatif 5 dikalikan negatif 5 hasilnya 40. Karena negatif dikalikan negatif positif, hasilnya jadi positif ya. Contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga ini kan positif dikalikan negatif. Untuk dicontoh kita lihat 8-nya tidak ada tanda negatifnya, kan positif ya. Dikalikan negatif 5. Jadi hasilnya negatif 40 ya. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, contoh yang keempat nih, untuk bentuk angka yang negatif dikalikan positif itu hasilnya negatif. Nah, di sini ada contoh soal nih, negatif 8 dikalikan 5. Ya, 8 ada tanda negatifnya, dan 5-nya positif. 8 kali 5 hasilnya negatif 40 ya. Sampai sini paham ya? Nah, dari bentuk soal ini, Ibu akan memberikan cara mudah untuk kalian agar bisa mengingat, agar tidak terbalik dalam bentuk perkalian ini. Nih, Ibu akan kasih cara mudahnya. Oh ya, sebelum untuk Ibu memberikan cara mudahnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya sifat operasi perkalian pada bilangan bulat, agar kalian tuh bisa mengerti apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi perkalian ya. Yang pertama itu ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikalikan B sama dengan B dikalikan A ya. Yang kedua ada sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku kurung buka A dikalikan B kurung tutup dikali C sama dengan A dikalikan kurung buka B dikali C kurung tutup. Yang ketiga ada unsur identitas. Terdapat bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 dikalikan A sama dengan A dikali 1 atau sama dengan A. Lalu yang terakhir ada unsur distributif. Unsur distributif A dikalikan kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan A dikalikan B ditambah A dikali C. Lanjut. Contohnya, untuk contoh dari sifat operasi perkalian, biar kalian paham, Ibu kasih contoh. Yang pertama sifat komutatif. Tadi kan A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini ada contohnya nih. Misalkan A-nya angkanya 9. Untuk B-nya angkanya 5, kita masukkan 9 kali 5. Nah, dibalikan B kali A. Nah, untuk B-nya kan angka 5 ya, berarti
B kali A, 5 kali 9. Kita lihat hasilnya sama tidak. 9 kali 5 berapa hasilnya? 45. Begitupun dengan 5 kali 9, hasilnya pun sama. Jadi berlaku sifat komutatif. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. 3 dikalikan 4 dikalikan 5 sama dengan 3 dikalikan kurung buka 4 dikali 5 kurung tutup. Hasilnya beneran tidak sih kalau sama? Nah, kita cek ya. Coba 3 kali 4 berapa? 12. 12 dikalikan 5, 60. Kita cek lagi. Kita kerjakan yang di sebelah kanan. Di ruas sebelah kanan yang di dalam kurung dulu. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Dikalikan lagi dengan angka yang di depannya, dikali 3. 20 dikali 3, 60. Berarti hasilnya sama ya. Nah, yang ketiga ada unsur identitas. 1 dikalikan 9 sama dengan 9 dikalikan 1. Sama dengan 9 ya hasilnya. Nah, untuk unsur distributif. Nah, 4 dikalikan 5 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 6. Kita cek dulu ya. Yang untuk ruas sebelah kiri. Kita kerjakan dalam kurung dulu. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 dikalikan 4, 44. Kita cek yang di ruas sebelah kanan. 4 kali 5, 20. Ditambah 4 kali 6, 24. 20 ditambah 24, 44. Ya, hasilnya sama ya. Jadi ini merupakan unsur distributif atau berlaku unsur distributif. Lanjut. 1 perkalian bilangan bulat. Nah, misalkan bilangan bulat, berapakah hasil A dikali 0? A dikali 0 sama dengan 0. Benar nggak sih? Coba kita lihat. Contoh, untuk A-nya misalkan ada angka 4 dikalikan 0. Kita cek, karena 4 dikalikan 0, 0 ditambahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya pun 0. Jadi untuk perkalian bilangan bulat, berapapun angkanya ya, dikalikan dengan 0, hasilnya akan selalu sama, yaitu 0. Ya, karena kita hanya mengulang penjumlahan 0 tuh ya, sebanyak pengali tersebut. Misalkan 100 dikali 0, berarti kan 0 ditambahkan sebanyak 100, hasilnya pun tetap 0 ya. Oke, yang kedua, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil kali suatu bilangan itu sendiri. Oke, kita lihat. Contoh, 36 sama dengan 6 dikali 6. Dituliskan sebagai 36 sama dengan 6 kuadrat. Ya, datasnya ada kuadratnya, itu angka 2. Oke, lanjut. Di sini Ibu akan memberikan cara mudah untuk kalian mengingat bagaimana mengoperasikan perkalian bilangan bulat. Nah, cara mengingatnya, cara mudahnya, yang pertama nih, ada sampo, yaitu sama positif ya, sama positif. Untuk yang bilangannya sama tandanya, berarti hasilnya positif ya. Oke, yang kedua itu ada beti. Itu apa? Beda negatif ya. Kalau tandanya berbeda bilangannya, berarti itu hasilnya negatif. Kalau misalkan sama positif, ingat saja sampo beti. Sama positif, beda negatif. Sama hasilnya positif, beda hasilnya negatif. Lanjut. Sekarang kita lanjut. Contoh soal perkalian bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soalnya agar kalian lebih mengerti. Yang pertama, 6 dikali 8 sama dengan 48. Ya, hasilnya positif. Coba kalian lihat, untuk angka 6 dan 8 tandanya sama-sama positif ya, tidak ada tanda negatifnya, jadi hasilnya positif 48. Contoh kedua, di sini negatif 5 dikali 7, hasilnya negatif 35. Kenapa? Karena di sini ada tanda negatif untuk 5 dan 7-nya bertanda positif. Berarti ini tandanya berbeda ya antara kedua bilangan ini. Kalau tandanya berbeda, ingat beti, beda negatif, hasilnya negatif ya. Lanjut. 10 dikali negatif 5. Nah, ini tandanya sama tidak? Berbeda ya. Yang ini positif, yang 10 positif, yang 5-nya negatif. Jadi hasilnya negatif, negatif 50. Lanjut. Nomor 4, negatif 12 dikali negatif 12. Lihat tandanya, di depan ini ada negatifnya. Begitu pula yang ini juga ada negatifnya. Sama nih tandanya dua-duanya negatif. Berarti hasilnya positif. Ingat sampo, sama positif. Tanda sama hasilnya positif. Yang kelima,
Negatif 15 dikali negatif 15. Kedua-duanya tandanya sama. Hasilnya positif. 225. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut. Pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian bilangan bulat. Coba kalian perhatikan. Untuk pembagian bilangan bulat ini, ada 4 bentuk soal juga. Nah, yang pertama, untuk positif dibagi dengan positif sama dengan, nah yang kedua, sebelumnya kita yang kedua dulu, negatif dibagi dengan negatif, yang ketiga, positif dibagi dengan yang negatif, dan yang keempat, yaitu ada negatif dibagi dengan positif. Kita lihat yang pertama, positif dibagi positif. Kalau positif dibagi positif, tandanya kan sama-sama positif ya. Hasilnya pun jadi positif ya. Nomor 2, negatif dibagi negatif. Tandanya sama-sama negatif kedua-duanya. Berarti hasilnya positif. Untuk yang ketiga, positif dibagi negatif sama dengan, nah ini tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Untuk nomor 4, negatif dibagi positif. Tandanya berbeda juga, hasilnya negatif ya. Sampai sini paham ya? Nah, di sini Bu akan memberikan contoh soal agar kalian bisa lebih paham dalam memahami contoh soal pembagian bilangan bulat ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Yang pertama, 25 dibagi 5. Kita lihat tandanya, depannya positif, sama-sama positif, tidak ada tanda negatif. Hasilnya pun positif, ya jadi 5. Lanjut. Yang kedua, negatif 25 dibagi negatif 5, sama dengan positif 5. Sama-sama tandanya negatif, hasilnya positif. Yang ketiga, 25 dibagi negatif 5. Lihat tandanya, 25 tandanya positif, 5 tandanya negatif, memiliki tanda berbeda, hasilnya negatif, jadi negatif 5. Lanjut, negatif 25 dibagi 5, lihat tandanya, 25 ada tanda negatif, 5 positif, tanda berbeda, hasilnya negatif ya. Lanjut, berbeda dengan operasi perkalian, operasi pembagian tidak memenuhi beberapa sifat. Nah, yang pertama nih, ada sifat komutatif. Kita lihat A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Kita lihat contohnya, kita mengetahui bahwa 20 dibagi 5 sama dengan 4, tetapi berbeda. Jika 5 dibagi 20, hasilnya tidak sama dengan 4. Maka dari itu, untuk operasi pembagian bilangan bulat tidak memenuhi sifat komutatif. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C tidak sama dengan A dikali B kurung buka B dikali C. Kita lihat contohnya, kurung buka 27 dibagi 9 kurung tutup dibagi 3. Kita lihat, kerjakan dalam kurung. 27 dibagi 9, 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Sedangkan untuk yang satunya, 27 dibagi kurung buka 9 dibagi 3 kurung tutup. Kerjakan dalam kurung dulu, 9 bagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. Hasilnya berbeda ya. Untuk ruas sebelah kanan, ini hasilnya. Mohon maaf, untuk ruas sebelah kiri hasilnya 1, ruas sebelah kanan hasilnya 9. Jadi, tidak berlaku sifat asosiatif pada operasi pembagian bilangan bulat. Lanjut. Pembagian dengan 0. Jika A bilangan bulat, nilai A dibagi 0 sama dengan pengubah bentuk didapat A dikali berapa sama dengan A. Ya. Oleh karena itu, perkalian dengan bilangan 0 adalah 0. Maka bentuk terakhir ini hanya berlaku A sama dengan 0. Dengan 0, jadi hasil pembagian bilangan dengan 0 tidak ada atau tidak tunggal. Maka dari itu, tidak berlaku untuk pembagian dengan 0 ya. Lanjut, yang kedua, pembagian bersisa. Jika 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7 dan terdapat sisa 1. Nah, kita dapat tuliskan sebagai berikut. 15 sama dengan 2 kali 7 ditambah 1. 2 kali 7, 14 ya. Ditambah 1. Nah, satunya itu sisanya ya. Sisa dari pembagian 15 dibagi 2. Lanjut. Nah, cara mudah mengingat untuk pembagian bilangan bulat sebagai berikut. Sama ya, sampo apa tadi? Sama positif. Berarti apa? Beda negatif. Ingat ya, sampo positif. Oke, lanjut. Nah, contoh soal pembagian bilangan bulat.
Yang pertama, 20 dibagi 5. Kita lihat tandanya sama-sama positif ya, tidak ada tanda negatif, hasilnya positif 4. Lanjut nomor 2, negatif 35 dibagi 7. Kita lihat tanda depannya 35 ada negatif 7, positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif, jadi negatif 5. Nomor 3, negatif 54 dibagi negatif 6. Kita lihat tandanya 54 memiliki tanda negatif, 6 pun sama memiliki tanda negatif, berarti hasilnya positif 9. Oke. Lanjut nomor 4, 48 dibagi negatif 12. Nah, tandanya berbeda nih. Kalau tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, negatif 60 dibagi negatif 5. Tandanya sama nih, sama-sama memiliki tanda negatif. Hasilnya positif 12 ya. Sampai sini paham ya? Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian memahami. Pelajari lagi jika kalian belum paham ya. Tetap semangat, belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.